ini udah mulai masuk ke tahun 2000 nih. Nah, tahun 2000 saudara sepupu saya namanya Gugun, dia punya band. Nama band dia tuh Brat, BRAT. Band dia itu udah jalan tapi band recording, bukan band cover, bukan band cafe gitu. Dia band yang pengen bawain lagu sendiri, pengen merekam lagu sendiri. Nah, Gugun ini ya kita tinggal sebelahan dulu di Bandung. Dia tuh anak tua saya. Kita ngobrol tuh di kamarnya dia tuh. Ngobrol, dia cerita dia ada band. Terus dia cerita pengen bikin bandnya aktif lagi, si Bratnya itu aktif lagi. Dan saya juga ngobrol-ngobrol ke dia pengen punya band yang bawain lagu sendiri gitu. Bosen kayaknya bawain lagu orang lain bosen. Ya seru sih, tapi kayak yang kayak yang kurang, udah semakin kurang menikmati aja gitu. Semakin lama bawain lagu orang tuh nyambung dari situ langsung lah yaudah yuk kita iseng latihan di studio sama si Brat ini gitu. Oh yaudah, saya pegang bass ya. Ya oke, kamu pegang bass. Mulailah kita masuk ke studio 42 di Jalan Banda dulu. Ini studionya Panca sama Teh Gita. Ceritanya drummer kita yang pertama di Brat itu temenan sama adiknya Teh Gita yang punya studio. Jadi disitulah kita pertama latihan. Kebetulan banget Panca sama Teh Gita ini produser juga, dia produser. Dan mereka lumayan berteman dekat sama Kang Capung. Kang Capung itu yang nantinya menjadi produsernya Peter Pan. Nah, ceritanya kita rekaman lah di situ, latihan aransemen. Lagu pertama yang kita rekam itu judulnya Terbang, itu lagunya Gugun. Dulu itu formasinya di vokal ada Bun Bun, terus di gitar ada Gugun sama Pai, di drum ada Opik, dan saya bass. Nah, si Brat ini ya singkat cerita lumayan gonta-ganti personel. Personel pertama yang diganti itu vokal. Bun Bun keluar, masuk Ican yang nantinya jadi vokalis Strangers. Nah, nanti ke situ. Lalu setelah vokal yang diganti itu drum. Opik keluar, Naya masuk. Nah, setelah itu gitaris yang keluar, Pai keluar, tapi nggak ada gitaris penggantinya. Jadi udahlah, kita berapa orang ini? Saya, Gugun, Ican, Naya, berempat berarti. Berempat jadi Strangers. Oh sorry, si Brat itu sempet nambah vokalis, malah jadi 2 vokalis, Ican sama Landry. Nah, setelah itu Landry sempat keluar, diganti sama Zaki Kapten. Lalu Zaki keluar, akhirnya 1 vokalis aja. Si Brat ini sempat rekaman 2 lagu masuk ke album kompilasi. Kompilasi apa saya lupa, nanti saya korek-korek lagi deh. Judul lagunya itu lupa juga judul lagunya, nanti saya korek-korek lagi. Mudah-mudahan lagunya saya masih punya nih di laptop. Lagunya ciptaan Gugun. Nah, masuk ke Strangers nih. Di Strangers fokus kita lumayan lebih ngotot daripada Brat. Maksudnya ngotot itu kalau waktu zaman Brat kita masih sering manggung bawain lagu orang lain, maksudnya nge-cover lagu orang lain. Lalu mungkin nyelipin 1 lagu sendiri. Misalnya dari 10 lagu nih, kita bawain 9 lagu orang lain terus nyelipin 1 lagu Brat gitu. Karena kan itu salah satu kalau dulu tuh dibilangnya kayak kamu mesti pinter-pinter menarik hati penonton gitulah. Sampai sekarang juga kayaknya masih dijalanin ya yang kayak gitu. Jadi kalau kamu belum punya karya yang dikenal orang,
Salah satu caranya buat karya kamu dikenal itu di panggung adalah dengan nyelipin karya kamu di tengah-tengah kamu nge-cover lagu orang lain yang udah dikenal. Nah, masuk ke Strangers kita lebih ngotot lagi. Kita nggak peduli kalau penonton nggak tahu lagu kita, pokoknya kita nyanyiin aja lah, bawain aja. Dulu dibalikin, malah jadi kompromi kita yang paling besar itu adalah 3:2. Jadi kita kalau manggung 5 lagu, kita bawain 2 cover, 3 lagu sendiri. Gila, padahal ya orang-orang nggak tahu dong lagu kita gimana bisa nikmatin, tapi kita entah kepedean, entah egois, apapun namanya, pokoknya begitu aja Strangers tuh. Filosofinya tuh dibalik. Dan kita belum rekaman apa-apa waktu itu, dan tahun 2000-an itu untuk bisa ngerilis karya sendiri tuh nggak semudah hari ini aksesnya itu. Jadi kita masih sangat-sangat perlu yang namanya label, kita masih sangat-sangat perlu yang namanya manajemen dalam arti kayak orang promosi, orang marketing tuh ya perlu banget lah dulu, karena kebanyakan masih sangat analog dulu itu. Belum ada sosial media terlalu banyak gitu kayak hari ini gitu kan. Kalau hari ini kan siapapun bisa ngerilis karya mereka gitu, aksesnya tuh udah sangat-sangat kebuka hari ini. Kalau dulu enggak, jadi kita cuman bisa punya lagu di aransemen di studio, lalu mungkin direkam sendiri dalam bentuk demo buat kita punya, lalu ya kita bawain manggung aja. Kita bawain manggung berharap orang-orang tuh jadi pengen lebih kenal sama bandnya, pengen denger lagi lagunya gitu, dari panggung ke panggung. Jadi yang bikin lagu di Strangers ini dulu ada Gugun, ada Ican, Naya, ada saya juga. Jadi kita semua nulis lagu. Gugun nulis lagu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau Ican bahasa Indonesia, Naya bahasa Indonesia. Saya nulis lagu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Strangers ini nulis lagu banyak banget. Gugun nulis lagu banyak, Ican banyak, Naya banyak, saya juga banyak. Ceritanya sebelum kita ngerilis album pertama kita, Everything Goes Automatic itu, ceritanya hasil evaluasi band sendiri. Jadi dulu tuh lagu-lagu bahasa Indonesia, lagu-lagu dengan lirik bahasa Indonesia yang Ican nyanyiin, kita bandingin sama lagu-lagu yang liriknya bahasa Inggris yang Ican nyanyiin. Dan waktu itu kita berkesimpulan kalau wah, kayaknya energi dan karakternya Ican tuh keluar banget di lagu bahasa Inggris. Waktu kita bandingin tuh kayak apa ya, impactnya tuh yang bahasa Indonesia bukannya jelek ya, bagus juga, cuman impact dari vokal Ican tuh kerasa banget di lagu bahasa Inggris gitu, kuat banget. Jadi akhirnya kita putusin untuk udahlah kita fokusin lagi aja gitu, daripada kita fokusnya kemana-mana, daripada kita coba peruntungan di lirik bahasa Indonesia dan lirik bahasa Inggris. Ya udahlah kita fokusin aja gitu, apa yang menurut kita bagus ya udah kita terjun aja. Dan ya jadinya muncullah album itu, album Everything Goes Automatic. Album itu swadaya. Maksudnya swadaya itu adalah hasil pinjem uang dari orang tua dan itu dikerjain dalam total 7 shift. 7 shift itu artinya 7 kali 6 jam di studio Remix di Bandung deket SMA BPI lokasinya tuh. Kayaknya udah nggak ada studio itu sekarang kalau nggak salah. Dan Ican kebagian take 10 lagu dalam satu shift terakhir itu Ican. Mana ada sekarang. Jadi setiap orang tuh
setiap musisi itu punya cerita perjuangan mereka. Dan cerita perjuangan saya adalah patah hati pertama saya di Strangers.